Rahasia di balik pernikahan ipar atau levirat. Hukum pernikahan ipar atau levirat intinya adalah seorang wanita ditinggal mati suaminya tanpa meninggalkan anak laki-laki. Saudara laki-laki suaminya harus mengambil wanita tersebut menjadi istrinya. Buat sebagian masyarakat, aturan ini mungkin terdengar aneh dan tak lazim. Tetapi aturan ini sebenarnya berasal dari hukum Musa dalam Alkitab. Mengapa pernikahan ini bisa berlaku zaman dulu? Apa tujuannya? Apakah praktek pernikahan ini masih terjadi sampai sekarang? Bunyi hukum pernikahan levirat atau yibum adalah apabila seorang pria menikah dan meninggal tanpa memiliki anak laki-laki, saudara laki-laki atau kerabat pria tersebut memiliki kewajiban menikahi istri atau janda pria itu. Levirat berasal dari kata levir yang berarti ipar. Pernikahan levirat pertama kali disebutkan dalam Alkitab pada kisah Yehuda dan anak-anaknya. Pada Kejadian 38 ayat 8 dikatakan, "Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu." Kemudian aturan pernikahan ini menjadi bagian dari Taurat Musa yang dituliskan dalam Kitab Ulangan 25 ayat 5-10. Pada pasal 25 ayat 5 dikatakan bahwa apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Pasal 25 ayat 6, maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Mitzvot yang merupakan 613 perintah Allah yang dicatat dalam kumpulan kitab Taurat juga menuliskan hukum levirat ini dalam 3 perintah, yakni perintah 79, 80, dan 81. Perintah 79, seorang janda tanpa anak yang ditinggal mati suaminya tidak boleh menikah dengan orang lain kecuali saudara mantan suaminya. Perintah ke-80, menikahi janda saudara laki-laki yang meninggal tanpa anak. Perintah ke-81, janda harus melepaskan abang iparnya jika yang bersangkutan menolak mengawininya. Mengapa pernikahan levirat harus dilakukan pada saat itu? Ada beberapa alasan. Pertama, orang Israel menganut budaya patriarki yang kental. Budaya patriarki ini adalah masyarakat yang sangat mengutamakan garis keturunan ayah atau sistem sosial yang lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Karena itu, dalam budaya Yahudi, penting bagi seorang laki-laki mempunyai ahli waris yang mewarisi segala kepunyaannya, khususnya tanah pusaka atau tanah leluhurnya. Untuk mempertahankan tanah pusaka yang telah diberikan Allah, orang Israel harus meneruskannya dalam keluarga asli. Karena itu, sampai saat ini, ahli waris atau generasi penerus dalam keluarga Israel menjadi sangat penting. Budaya patriarki dalam Alkitab juga ditemukan pada seseorang yang selalu mengenakan nama ayah atau keluarganya. Dari namanya, mudah dikenali ayah atau kakek moyang orang tersebut. Misalnya, Salomo bin Daud bin Isai. Artinya, Salomo anak Daud, cucu Isai. Bahkan, Alkitab juga dengan rinci menyebutkan silsilah Yesus Kristus. Dari Yusuf ayah Yesus sampai dengan kakek moyangnya Adam.
Ini menunjukkan kebudayaan Israel sangat memperhatikan detail keturunan dan menganggap ini perkara yang sangat serius. Tidak heran juga kita melihat Israel terpecah menjadi dua, karena Israel Selatan, yakni Yehuda dan Benyamin, menganggap bahwa saudaranya Israel Utara, 10 suku lainnya, bukan orang Israel asli karena sudah kawin campur dengan bangsa Asyur, sehingga asal usul orang Israel Utara sudah tidak bisa ditelusuri dan mereka dianggap sudah keluar dari budaya adat istiadat Israel. Untuk lebih lengkapnya bisa Anda simak dalam video berkat lawan kutub di dalam channel Mesbah Keluarga ini. Karena persoalan mewariskan tanah pusaka ini juga, maka wanita yang menikah tanpa memiliki anak dan ditinggal mati suaminya menjadi alasan mengapa pernikahan Levirat itu keharusan dalam tradisi Yahudi. Dalam perikop Rut pasal 1 ayat 8 sampai 13, Naomi meminta menantunya Rut dan Orpa meninggalkannya karena tidak mungkin lagi Naomi menikahkan mereka berdua dengan sistem Levirat, karena Naomi tidak memiliki anak laki-laki lain selain 2 orang yang sudah meninggal itu, yakni suami Rut dan Orpa. Ini sekaligus menjadi kepahitan dan aib Naomi karena suami dan kedua anak laki-lakinya meninggal dunia tanpa meninggalkan anak laki-laki sebagai pewaris Elimelek suaminya. Lalu apa yang terjadi sebenarnya jika salah satu pihak menolak pernikahan Levirat ini? Maka mereka wajib melakukan upacara yang dinamakan halisah. Proses halisah ini mensyaratkan istri yang ditinggal mati membuat pernyataan, lalu melepaskan sepatu saudara iparnya, kemudian meludah ke lantai. Melalui upacara ini, semua saudara laki-laki almarhum suaminya itu dibebaskan dari kewajiban menikahi wanita itu yang sebenarnya bertujuan melahirkan anak sebagai penerus keturunan saudara mereka yang telah mati itu. Upacara halisah membuat wanita ini bebas menikahi orang yang diinginkannya. Namun sebaliknya, wanita janda tanpa anak yang menikah dengan orang lain selain saudara iparnya tanpa melakukan upacara halisah menjadi seorang penjina. Namun apa yang terjadi jika sang ipar menolak menikahi wanita itu? Alkitab di dalam Ulangan pasal 25 ayat 7 sampai 10 menuliskan, "Tetapi jika tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, 'Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku.' Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, 'Aku tidak suka mengambil dia sebagai istri,' maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, 'Beginilah yang dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya.' Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditinggalkan orang." Contoh yang paling terkenal dari situasi ini adalah perkawinan Boas dengan Rut. Dalam hal ini kerabat Elimelek yang terdekat tidak bersedia menikahi Rut. Karena itu Boas sebagai kerabat terdekat berikutnya bertindak sebagai kerabat penebus. Setelah membayar utang atas tanah pusaka Elimelek, Boas mengambil Rut menjadi istrinya untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya, dari antara warga kota, seperti tertulis di dalam Rut pasal 4 ayat 10. Daud adalah generasi ketiga dari pernikahan ini, yang kemudian dari keturunan ini lahirlah Yesus Kristus. Orang yang menghindar dari hukum Levirat adalah contohnya Onan, anak Yehuda. Pada Kejadian 38 ayat 8 sampai 10,
Onan mengawini janda abangnya yakni Tamar. Tapi ia tidak mau mendapat anak dari perkawinannya ini. Sebab Onan menyadari bahwa bukan ia yang empunya keturunan nanti. Dan anak-anaknya sendiri tidak akan mendapat warisan pertama. Anak sulung yang dilahirkan dari pernikahan Levirat ini dihitung sebagai ahli waris saudara Onan yang telah mati untuk menyambung kelangsungan namanya. Namun Onan menginginkan bagian warisan anak sulung itu untuk namanya sendiri. Itulah sebabnya ia membuang benihnya ketika bersama Tamar. Bagaimana pernikahan Levirat itu pada masa kini? Sampai saat ini pernikahan Levirat banyak dilakukan masyarakat di dunia. Selain Yahudi atau Israel, ada Sitia, daerah yang sekarang menjadi bagian Ukraina, Rusia, Moldova, Rumania. Ada juga Belarusia yang telah menerapkan hukum ini pada abad 6 sampai 3 sebelum Masehi. Bangsa lain yang pernah menerapkan pernikahan Levirat ini adalah Kurdi di Turki, bangsa Kirgistan, Jepang pada zaman kuno, kerajaan Korea, Goguryeo yang juga memiliki tradisi pernikahan ini. Contohnya Raja Sansang dari Goguryeo menikahi Ratu Gogucheon dari Goguryeo yang merupakan istri kakak laki-lakinya. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri masih ada yang mempraktekkan pernikahan Levirat tersebut. Seperti suku Batak, dikenal dengan istilah Pagodanghon atau Paryakon. Di Tanah Karo, istilahnya adalah Lakoman. Di Palembang disebut dengan ganti tikar. Di Rote dengan istilah Alu Anak. Dan di Bengkulu disebut juga dengan kawin anggon. Praktek ini juga sangat banyak ditemukan di bagian timur di Indonesia. Di balik pernikahan Levirat yang terdengar tidak lazim dan sudah banyak ditinggalkan orang, dari Tuhan kepada umat pilihannya adalah menghendaki umat pilihannya tetap memelihara bahkan meneruskan perjanjiannya kepada anak cucu mereka. Allah menginginkan bangsa yang kudus, umat yang tidak meninggalkan perjanjiannya hanya karena masalah pernikahan yang tidak kudus. Tuhan berkeinginan tetap melanjutkan kasih setianya kepada keturunan Abraham secara rohani, yakni kepada kita, asalkan kita tetap memelihara perjanjiannya dan meneruskan kepada anak cucu kita. Kitab Ulangan pasal 7 ayat ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Produced by Mesbah Keluarga.